Perkenalkan, nama saya Teresya Vika. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas, kelarutan, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat. Nah, adapun pembahasan atau poin-poin penting yang akan saya bahas di video kali ini yaitu aktivitas biologis senyawa seri homolog, prinsip Ferguson, spesifik atau tidak spesifik, ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis. Nah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu aktivitas biologis senyawa seri homolog. Di mana aktivitas biologis senyawa seri homolog ini yaitu pada beberapa seri homolog senyawa sukar terdisosiasi yang perbedaan strukturnya hanya menyangkut perbedaan jumlah panjang rantai atom C-nya. Jadi maksudnya ini suatu struktur senyawa itu apabila dia rantai atom C-nya semakin panjang, maka akan makin bertambah pula bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan fisik seperti kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan, dan kekentalan. Nah, sedangkan untuk contoh senyawa seri homolog yaitu ada N-alkohol, alkil resorsinol, alkil fenol, dan alkil kresol. Yang kedua itu ada ester asam para aminobenzoat, dan yang ketiga itu ada alkil 4,4-stilbenediol. Nah, kita masuk pada materi yang kedua yaitu prinsip Ferguson. Ada senyawa yang bersifat spesifik dan ada senyawa yang bersifat tidak spesifik. Nah, prinsip Ferguson sendiri itu menurut Funer tahun 1904 untuk mencapai aktivitas sama, anggota seri homolog yang lebih tinggi memerlukan kadar lebih rendah sesuai persamaan deret ukur. Nah, perubahan sifat fisik suatu seri homolog seperti tekanan uap, kelarutan dalam air, tegangan permukaan, dan distribusi dalam pelarut yang saling tidak campur juga sesuai dengan deret ukur. Nah, Ferguson sendiri itu adalah kadar molar toksik ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase eksternal dan biofasa. Pada keadaan kesetimbangan, dia itu cenderung obatnya itu meninggalkan biofasa dan fase eksternal adalah sama, walaupun dia kadar obatnya dalam masing-masing fase berbeda. Nah, di sini ada grafik. Grafik ini menunjukkan hubungan kelarutan dan aktivitas antibakteri N-alkohol primer terhadap kuman Bacillus typhosus. Nah, seperti yang kita lihat, garis C yang itu adalah garis kejenuhan, di mana garis kejenuhan ini menunjukkan bahwa kalau senyawanya di bawah garis kejenuhan, dia itu senyawanya menunjukkan bahwa kadar senyawa tersebut dia larutannya jenuh sehingga dapat menimbulkan efek antibakteri. Sedangkan kalau garis kejenuhannya dia itu berada di atas garis kejenuhan, berarti dia itu senyawa yang tidak mempunyai kelarutan yang cukup untuk memberikan efek bakterisid. Nah, sedangkan titik potong antara garis aktivitas senyawa seri homolog dan garis kejenuhan tergantung pula pada daya tahan bakteri. Bakteri yang lebih kebal atau resisten memerlukan kadar senyawa yang lebih tinggi untuk membunuhnya, sehingga titik potong yang terjadi itu lebih awal. Nah, kalau untuk grafik yang ini kalau misalnya rantai atom C-nya semakin panjang, maka makin bertambah pula bagian molekul yang bersifat nonpolar, koefisien partisi atau lemak airnya meningkat, penembusan senyawa ke dalam membran bakteri meningkat. Nah, pada jumlah atom C lebih besar 8, aktivitas menurun secara drastis. Hal ini disebabkan karena senyawa mempunyai kelarutan dalam air yang sangat kecil, yang berarti senyawa praktis tidak larut dalam cairan luar sel. Sedang kelarutan senyawa di dalam cairan luar sel berhubungan dengan proses transport obat ke tempat aksi atau reseptor. Nah,
terhadap Staphylococcus aureus seperti yang ditunjukkan pada grafik ini, aktivitas maksimum pada jumlah atom C sama dengan 5 atau amil alkohol. Rantai alkohol yang bercabang seperti alkohol sekunder, tersier, mempunyai kelarutan dalam air lebih besar, nilai koefisien partisi atau lemaknya itu lebih rendah dibanding alkohol primer, sehingga aktivitas antibakterinya lebih kecil. Contohnya, aktivitas N-heksanol 2 kali lebih besar dibanding heksanol tersier. Nah, ini adalah senyawa berstruktur spesifik. Nah, apa itu senyawa berstruktur spesifik? Senyawa yang memberikan efek dengan mengikat reseptor spesifik. Aktivitasnya tidak tergantung pada aktivitas termodinamik, lebih tergantung pada struktur kimia yang spesifik. Reaktivitas kimia, bentuk, ukuran, dan pengaturan stereokimia molekul, distribusi gugus fungsional, efek induksi dan resonansi, distribusi elektronik, dan interaksi dengan reseptor berperan menentukan untuk terjadinya aktivitas biologis. Nah, adapun karakteristik pada senyawa berstruktur spesifik yaitu efektif pada kadar rendah, melibatkan kesetimbangan obat dalam biofase dan fase eksternal. Pada keadaan ini aktivitas biologisnya maksimal. Melibatkan ikatan kimia yang lebih kuat dibanding senyawa berstruktur tidak spesifik. Sifat fisik dan kimia berperan dalam menentukan efek biologis, mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Nah, sedangkan untuk senyawa yang berstruktur tidak spesifik, dia itu struktur kimianya bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik. Aktivitas biologisnya lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Efek biologis terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang penting dari sel sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga yaitu ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sifat fisika kimia dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan interaksi obat dengan reseptor. Sifat kimia fisika tersebut antara lain adalah ionisasi, yang akan saya bahas ini. Untuk dapat menimbulkan efek biologis pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dalam bentuk ionnya. Maksudnya, ada beberapa obat di mana obat tersebut menimbulkan efek pada saat obatnya itu tidak terionisasi, sedangkan ada beberapa obat pula yang menimbulkan efek pada saat obatnya tersebut membentuk ion. Nah, obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi itu biasanya itu sebagian besarnya obat yang bersifat asam atau lemah, bentuknya tidak terionisasi sehingga dapat memberikan efek biologis. Contohnya fenobarbital dan sebagainya, bisa kita lihat sendiri di slide. Nah, sedangkan untuk obat yang aktif dalam bentuk ion, nah, menurut Bell dan Robin tahun 1942, dia memberikan contoh bahwa postulat aktivitas antibakteri sulfonamida dia mencapai maksimum atau dia memberikan efek pada saat dia mempunyai nilai pKa 6-8. Nah, pada saat tersebut sulfonamida terionisasi 50%. Nah, sedangkan untuk Cowles tahun 1942, dia mengatakan bahwa sulfonamida dapat menembus membran sel bakteri dalam bentuk tidak terionisasi dan sesudah mencapai reseptor memungkinkan dalam bentuk ionnya. Maksudnya, menurut Cowles ini sulfonamid itu masuk ke dalam membran sel, tetapi pada saat itu dia belum terionisasi. Tetapi pada saat dia sudah mencapai reseptor, nah sulfonamidnya itu sudah membentuk ion. Nah, kita masuk pada pembentukan kelat. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Nah, ini adalah contoh pembentukan kelat. Nah, menurut gambar ini, reaksi pembentukan kelat antara ligan EDTA dan ion logam ion Ca dan EDTA dihubungkan oleh elektron donor dari atom N dan O membentuk struktur cincin.
Nah, ada beberapa kelat dalam sistem biologis. Misalnya kelat yang mengandung logam Cu, enzim oksidase, yang mengandung logam Fe, enzim porfirin, enzim non-porfirin, molekul transfer oksigen. Yang mengandung logam Zn itu ada insulin. Yang mengandung logam Co ada vitamin B12 atau riboflavinum. Yang mengandung logam Mg itu enzim proteolitik, fosfatase, karboksilase. Yang mengandung logam N itu ada oksaloasetat, dekarboksilase, arginase, dan prolidase. Nah, kita masuk pada materi ligan. Nah, ligan itu adalah senyawa yang dapat membentuk kelat dengan ion logam karena mempunyai gugus elektron donor. Nah, ligan dalam sistem biologis itu ada beberapa. Yang pertama ada vitamin, contohnya riboflavin, asam folat. Ada basapurin, contohnya hiposanktin dengan guanosin. Ada asam trikarboksilat, ada asam laktat dan asam sitrat. Ada asam aminoprotein, contohnya glisin, sistein, histidin, histamin, dan asam glutamat. Nah, untuk potensial redoks sendiri adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Ada persamaan yang ditunjukkan pada slide, dapat kita lihat dan baca sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa hubungan potensial redoks dengan aktivitas biologis secara umum hanya terjadi pada senyawa dengan struktur dan sifat fisik yang hampir sama. Sedangkan pada sistem interaksi obat secara redoks, pengaruh sistem distribusi dan faktor sterik sangat kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya Teresya Fika.